Nah, ini seri yang terakhir yaitu berjudul Discipleship Church. Ya, yaitu gereja pemuritan, gereja yang memuridkan. Ya. Jadi semua gereja-gereja di bumi ini, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, bukan hanya di dalam wadah sinode GBI Gereja Bethel Indonesia saja, tetapi seluruh sinode yang ada. Kalau mereka menangkap isi hati Tuhan, kehendak Tuhan pada zaman ini, tentunya mereka akan ikut ambil bagian di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena ini sudah menjadi tema seluruh dunia, saudaraku. Ya, nah gereja harus memuridkan. Kenapa gereja harus memuridkan? Klik selanjutnya, ya bisa diikuti saja. Mengapa gereja harus fokus pada pemuritan, saudaraku? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Ini sebuah pertanyaan yang harus kita dalami. Mengapa sih gereja itu penting sekali? Harus, artinya berbicara gereja itu artinya ya secara organisasi melaksanakan, menjadi sarangannya, ya, yang memfasilitasinya. Di satu sisi gereja ya adalah kita semua ini, jadi organisasi dan organisme. Ya, organisme ini kita, orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya, the fellowship the believers, ya, persekutuan orang-orang yang percaya. Ini harus menjawab semuanya ini. Ya, kita lihat yang pertama, kenapa? Karena Tuhan Yesus juga memuridkan. Ya, katakan sama-sama, Tuhan Yesus juga memuridkan. Katakan yuk sama-sama, Tuhan Yesus juga memuridkan. Lalu kenapa? Kok Tuhan Yesus memuridkan? Maka kita juga harus memuridkan. Kenapa? Karena kemarin kita belajar bahwa mengikut Yesus itu artinya kita ngintil. Artinya kita mengikut terus kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan mengajak kita, kemanapun Tuhan membawa kita, kita ikut, kita ngintil, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus berhenti, kita berhenti. Tuhan Yesus jalan, kita jalan. Sebagaimana zaman padang gurun, Tuhan menuntut dengan tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan berhenti, orang Israel berhenti, bangun kemah, berkemah di sana seberapa lama yang Tuhan mau. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau sehari, mau 1 bulan, itu terserah Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Umat Israel hanya ngikut. Ketika Tuhan berjalan, mereka melihat yang awan, maka itu dibongkar semua. Kemah-kemahnya dibongkar, kemah Musa, tempat pertemuan ibadah dibongkar semuanya. Sistemnya knockdown, saudara, dibongkar pasang. Tuhan jalan-jalan lagi. Sampai di mana Tuhan berhenti, mereka kemah lagi, pasang kemah. Begitu terus, bayangkan 40 tahun, saudaraku. Wah, itu artinya mengikut Yesus. Nah, kita pun juga sama. Kalau Tuhan Yesus memuridkan, maka kalau kita benar-benar seorang murid Kristus, maka kita pun akan memuridkan juga. Kita meneladani Yesus. Kemarin kita belajar di awal pelayanan Tuhan Yesus, yang pertama menjadi fokus, yang pertama menjadi misi, prioritas dari Yesus adalah dia mencari dulu murid-murid. Dia panggil, dia cari. Tuhan tidak menunggu, ayo siapa yang mau daftar? Enggak, dia cari. Setelah Tuhan ketemu orang-orangnya, Tuhan perlengkapi mereka, dan Tuhan terlibat langsung. Nah, ya, Yesus Kristus terlibat langsung sebagai pemurid. Dia langsung memuridkan. Kata murid itu artinya pembelajar. Kita kemarin belajar juga. Kata murid itu pembelajar. Jadi kalau saudara mau jadi murid, saudara harus menjadi seorang pembelajar. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama tentunya jelas, belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Saudara baca, saudara hafalkan, saudara renungkan, saudara pelajari.
dan saudara praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi perintah dari Alkitab yang saudara baca. Rema apa yang sudah dapat, pesan apa, teguran apa yang kita dapat melalui pembacaan atau kita mendengar firman, kita belajar lakukan. Yang mengerti katakan amin. Itulah seorang murid, saudaraku. Belajar apa lagi selain belajar firman Tuhan? Belajar melalui proses kehidupan. Karena Tuhan membentuk kita lewat proses kehidupan, lewat masalah, lewat pergumulan, persoalan, tantangan, ujian, kesulitan. Dan kita belajar di situ, diminta Tuhan, ayo belajar kamu. Ketika Tuhan membawa umat Israel ke padang gurun pun Tuhan juga bilang, kenapa alasannya? Tuhan katakan, kenapa aku membawa engkau ke padang gurun? Untuk mengetahui hatimu, kata Tuhan. Apakah kau sungguh-sungguh mengikut aku? Jadi Tuhan mau belajar kita di dalam setiap padang gurun. Karena sekali lagi kemarin di pool, ya, saya sampaikan, saya dapatkan rema. Ya sebenarnya bahannya tidak membahas soal itu, saudaraku. Tetapi ketika sementara saya baca satu ayat Mazmur 90, tiba-tiba Tuhan muncul rema di sini di hati saya. Langsung saya sampaikan kepada jemaat di pool lewat online itu. Bahwa tentang kesempatan, ketika kita mendapatkan kesempatan, itu adalah berbicara tentang sebuah ujian. Nah, ya kan? Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani, kita dapat kesempatan untuk beribadah, kita mendapatkan kesempatan untuk baca firman, bisa belajar firman dan sebagainya, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk menabur, kesempatan untuk sekolah mungkin dan semuanya. Itu di dalamnya ada sebuah ujian, saudara. Ya, ada ujian di dalamnya, kita diuji. Dan ujian itu akan menentukan kita. Apakah kita akan naik kelas atau bahkan tetap atau turun, saudara. Ini penting sekali. Tuhan Yesus juga memuridkan. Nah, saya rindu kita baca Kisah Para Rasul. Nggak ada di slide ya, nggak ada di slide. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudaraku. Ayatnya yang ke-42, saudara bisa buka di handphone saudara atau di Alkitab yang saudara bawa. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya. Kisah Rasul 2:42 dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Perhatikan ini, mereka bertekun. Kata tekun itu berarti terus-menerus. Ya, konsisten, komitmen. Dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kan di Matius pasal 16 kemarin kita belajar, Tuhan mendirikan jemaatnya di atas batu karang ini. Artinya apa? Di atas pengakuan Petrus, karena Petrus artinya batu karang. Ya. Petrus artinya batu karang, dan ketika Petrus mengucapkan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, itu sebuah pengakuan, itu sebuah peristiwa lahir baru. Di situ Tuhan mengatakan di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus, aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan gerejaku. Allah mau tidak akan menguasai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Diberikan kuasa perkataan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan meninggalkan amanat agung. Kerjakan ini, selesaikan ini. Bagaimana mereka mengimplementasikan amanat agung? Bagaimana mereka mengaplikasikan amanat agung? Setelah Yesus naik, Roh Kudus turun dulu. Lihat nih polanya ya, urutannya nih. Yesus naik, meninggalkan amanat agung kan? Nggak ada lagi. Roh Kudus dulu turun. Karena Tuhan Yesus tahu, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Karena itu kita perlu terima baptisan Roh Kudus dulu. Setelah terima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal mereka berbahasa roh, mereka mulai berjalan, berkeliling seperti Yesus.
Mereka sembuhkan, bikin mujizat, buat mujizat di mana-mana. Setelah mujizat-mujizat terjadi, ya kan, mereka sudah diperlengkapi tadi dengan kuasa Roh Kudus. Kamu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Kisah Para Rasul 2 itu masih cerita tentang Pentakosta, saudaraku. Ya, turunnya Roh Kudus. Ini masih nih, Kisah pasal 2 nih, cuma ayat 61. Apa yang terjadi setelahnya? Cara hidup jemaat berubah. Cara hidup bergerejanya berubah. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing mereka, Roh Kudus yang menuntun mereka, para rasul-rasul ini. Petrus langsung berkhotbah, saudaraku. Hari itu Petrus berkhotbah. Kalau sudah baca khotbahnya, cuma 4-5 menit. Sudah baca khotbah Petrus Kisah Rasul pasal 2 itu, cuma 4 menit, 5 menit paling lama. Tapi hari itu 3.000 jiwa bertobat. Ayat yang ke-41, ya, dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Petrus. Karena hari itu Petrus selesai berkhotbah. Begitu selesai berkhotbah, dikatakan orang-orang yang menerima khotbahnya Petrus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bertambah 3.000 jiwa hari itu, saudaraku. Ya. Dan bagaimana mengatasi mereka? Bagaimana menggembalakan mereka? Bagaimana memfollow up mereka supaya mereka bisa menjadi murid Kristus? Mereka, ayat 42, mereka mengumpulkan mereka, memfollow up 3.000 jiwa ini, dikelompokkan. Mereka bertekun dalam persekutuan dan pengajaran rasul-rasul. Inilah pemuritan dimulai. Gereja pemuritan dimulai di era ini, saudara. Dan ini akan terus bergulir seperti bola salju yang semakin lama gelombangnya, kegerakannya akan semakin bertambah besar menjelang datangnya hari Tuhan nanti. Karena setiap akan penghujung penyelesaian sesuatu hal, maka gelombangnya akan semakin besar. Yang mengerti katakan amin. Bertekun dalam pengajaran rasul, artinya dimuridkan. 3.000 jiwa dimuridkan. Kemudian apa lagi dikatakan? Memecahkan roti dan berdoa. Ada satu gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Berdoa di sini jangan saudara persepsikan, artikan bahwa mereka berdoa, ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, saya meminta, saya memohon. Bukan seperti itu, saudaraku. Ya. Doa di sini itu berbicara tentang persekutuan, tentang relationship dengan Tuhan. Doa yang seperti apa? Yang seperti tadi kita praktekkan, doa pujian penyembahan. Dari mana kita bisa tahu? Ya, Petrus, Paulus, Silas ketika mereka di penjara, mereka memuji-puji Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka naikkan pujian dan didengar oleh tahanan yang lain, saudara. Terjadi mujizat di sana. Ada doa pujian penyembahan, doa jemaat di dalam Kisah Rasul pasal berapa? 4 kalau nggak salah, ya. Kisah Rasul pasal 4 itu ada doa jemaat itu di situ. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 23 ada doa jemaat. Ketika Petrus di penjara, jemaat berdoa di satu rumah, saudaraku. Ketika mereka berdoa memuji Tuhan, tempatnya goncang. Dan mereka terkaget-kaget ketika Petrus tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka ketok-ketok pintu, Petrus ketok-ketok pintu, dibukakan, dilihat, ada Petrus. Saking sukacitanya dan mungkin saking herannya, bukan dibuka pintunya, malah balik lagi ke dalam. Ngasih tahu murid-murid yang lain, ada Petrus di luar. Mereka kaget. Doa jemaat berkuasa. Amin. Doa saudara berkuasa. Inilah model pemuritannya. Dan inilah yang akan kita kerjakan ke depan, saudaraku. Satu rel kan ada dua sisi, ada dua besi ya, rel itu. Di satu sisi adalah pemuritan, dan di satu sisi yang lain adalah doa, pujian, penyembahan. Ini harus berjalan bersama-sama yang akan membawa gerbong sampai kepada penyelesaian amanat agung. Ya, nanti setelah pemuritan saya akan ajarkan tentang ini, restorasi pondok Daud.
Ya, nanti berseri juga. Saya siapkan bahannya dulu, restorasi pondok Daud. Nanti kita akan jelaskan, kita akan dasari dengan firman Tuhan supaya saudara menangkap ini sebuah visi ini, sebuah kehendak Tuhan ini. Next berikutnya, Lukas pasal 6. Ya, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Ya, kita ada 10 orang pengurus inti yang sudah saya data, yang sudah saya tulis. Nanti mungkin akan ada tambahan sekitar 2 orang. Ya, nanti kita lihat ya. 2 orang nanti saya akan pilih, saya akan panggil seperti Tuhan Yesus kan memanggil dan memilih. Ada 12 orang nanti kita akan kerjakan pemuritan ini. Ya, nanti dari 12 orang ini nanti akan memuridkan generasi selanjutnya, angkatan selanjutnya. Ya, atau di dalam struktur penata layanannya itu dimuridkan. Ya. Dikatakan kemudian Simon juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Yudas anak Yakobus. Ini semua nama-namanya saudaraku, nama-nama muridnya, 12 orang. Saya sempat berpikir seperti ini, mungkin saudara juga berpikir hal yang sama. Kok bisa ya Tuhan Yesus di dalam Matius 4 yang kemarin kita bahas itu, seolah-olah kalau kita baca kan begitu Yesus ketemu sama beberapa orang itu kan, Petrus dan Yakobus, Petrus, Yohanes, ya saudara-saudara itu langsung bilang, ikutlah aku. Kok bisa? Mereka langsung ikut, tinggalkan jalan mereka, tinggalkan kapal perahu mereka, tinggalkan keluarga mereka. Kok bisa ya? Luar biasa banget Yesus ini. Sekali ketemu, seolah-olah kalau kita baca itu pertemuan pertama Yesus ngomong dan mereka langsung ikut, tinggalkan tuh pekerjaan dan keluarga. Tapi kalau kita baca referensi yang lain, cerita yang sama di Injil yang lain, kitab tulisan Yohanes, saudara bisa mengerti bahwa ternyata Matius 4 itu bukan pertemuan pertama, saudara. Pertemuan pertamanya itu dicatat di Yohanes pasal yang ke-1 itu, di kitab Yohanes itu. Pada waktu itu Yesus sedang lewat, sedang berjalan. Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang. Yohanes Pembaptis ini ngomong sama 2 orang muridnya. Yohanes Pembaptis punya 2 orang murid. Yohanes ngomong, ikutlah dia. Dialah anak domba Allah yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, 2 orang ini langsung ikut, saudaraku. Yesus pergi, diikuti. Tadinya Yesus belum tahu. Ketika Yesus noleh, baru sadar, 2 orang murid Yohanes mengikuti dia. Langsung Yesus nanya sama 2 orang ini, apa yang kamu cari? Kata Tuhan. Lihat pertanyaannya ya, apa yang kamu cari? Engkau ngikut aku, apa yang kamu cari? 2 orang murid ini jawabnya apa, saudaraku? Guru, di manakah engkau tinggal? Nyambung gak kira-kira, saudara? Apa yang kamu cari? Tapi mereka menjawabnya, di mana kamu tinggal? Kok malah balik bertanya lagi? Ini bukan sebuah kejanggalan, sebuah pertanyaan yang 2 orang murid ini ingin tahu. Inilah yang dicari oleh murid ini dengan bertanya, di manakah engkau tinggal? Artinya apa, saudara? Ketika Yesus menjawab pertanyaan mereka, ayo ikut aku, engkau akan tahu di mana aku tinggal. Artinya apa? 2 orang murid ini mencari sebuah tempat tinggal. Artinya kenapa? Karena murid-murid ini mau di mana Yesus berada, di situ dia berada. Di mana Yesus tinggal, di sana 2 orang murid ini tinggal. Itulah murid. Artinya dicari murid seharusnya adalah kedekatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Itu seorang murid. Yang dicari seorang murid adalah firman-Nya, pengajarannya. Bagaimana dalam konteks hari ini, zaman ini kita bisa mendapatkan itu? Ya dengan pemuritan. Gak ada cara lain. Saudara harus dimuridkan.
Dan gereja sebagai organisasi harus memfasilitasi ada pemuritan. Kalau gereja tidak memfasilitasi, salah saudara di hadapan Tuhan. Dan saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Saya harus mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan suatu hari nanti. Makanya kita akan bergerak sekarang di penghujung menjelang kedatangan Yesus yang sudah semakin singkat. Tuhan gerakkan kita melalui sinode, ya, khususnya yang sangat gencar sekali, ya, terus mempush kita yang di gereja lokal. Ayo, sampai Pak Rubin Adi ketua sinode kita sama seperti Pak Niko dapatkan visinya, ya, sehati menyelesaikan, menuntaskan amanat agung. Saya mengajak, ayo kita semua sehati untuk menuntaskan amanat agung. Amin, saudaraku. Siap masuk dalam pemuritan, saudaraku? Bahannya dari mana, Pak? Nanti ada, sudah saya siapkan. Ya, kemarin saya sudah share, ada buku, ya, ini bukunya saudaraku, Perjalanan Rohani Murid Kristus. Ya, ada 3 buku, kita sudah beli 10, ya, 10 paket, 1 paket 3 buku. Nanti saya akan bagikan kepada angkatan pertama, katakan begitu. Nanti kita akan berjalan bersama-sama, sehati menuntaskan, menyelesaikan amanat agung. Kasih jabat tangan dulu kiri kanan. Ayo kita sehati menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Amin. Dengan cara bagaimana? Ikut pemuritan. Anak-anak youth, anak-anak next gen, ayo bangkit. Engkau adalah generasi Yeremia. Generasi yang dikatakan cinta mati-matian kepada Tuhan. Nah, buktikan saudaraku, responi. Ya, bukan satu generasi yang melempem, istilahnya. Generasi yang melempes, generasi yang nggak punya passion, nggak punya gairah. Jangan. Ayo jadi sebuah generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan. Tahan banting. Nah, ya kan? Generasi yang tangguh. Generasi yang bertumbuh. Generasi yang melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Itulah generasi Yeremia. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus, melayani dengan cara berbeda. Generasi yang akan menyelesaikan amanat agung. Nah, berarti anak-anak muda, the next gen di tempat ini juga harus terlibat dalam ini. Justru menjadi motor penggerak. Next gen itu, generasi Yeremia menjadi motor penggerak, saudara. Saudara adalah generasi Yeremia yang menjadi penggerak. Jangan malah susah digerakkan, macet. Ya, saya memotivasi, mendorong saudara, menginspirasi saudara. Ayo bergerak, saudara. Ayo senggol kiri kanan, ayo bergerak, gitu. Ayo bergerak, amin. Ya, jangan tidur, bangun, bangkit, saudaraku. Ini waktunya saudara sebagai generasi Yeremia untuk membawa pesan kebangunan, kebangkitan rohani anak-anak muda. Jangan ketinggalan saudara, sementara di tempat wilayah-wilayah lain, di daerah-daerah yang terjadi kebangunan rohani anak-anak muda, di Kalijati nggak terjadi apa-apa. Jangan sampai. Ya, ini doa saya. Bagaimana saudara bisa? Ayo step awal saudara masuk dalam pemuritan. Karena pemuritan adalah proses sebuah perjalanan di mana itu membuat saudara semakin serupa dengan Kristus. Pemuritan adalah proses perjalanan saudara menjadi bertumbuh di dalam Kristus. Next berikutnya. Yang kedua, kenapa kita gereja ini harus memuridkan? Karena gereja Tuhan didirikan atas pengakuan murid Yesus. Jadi gereja yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau, gereja yang memiliki satu pengajaran yang benar. Tadi kan pengakuan murid Yesus, pengakuan yang mana? Terus kita sudah belajar pengakuannya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan rasul yang lain, murid yang lain, contoh misalkan siapa? Paulus. Dalam Roma pasal yang ke-10 dikatakan di sana, barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah,
Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah gambaran Allah. Di kitab yang lain 2 Korintus 4 itu, cahaya Injil ini, sinarnya Injil. Injil ini bersinar. Apa sinarnya? Yesus. Yang membuat Injil berkemilau, ya. Penuh kemuliaan apa? Yesus. Karena ceritanya tentang Yesus, dari Kejadian sampai Wahyu semua bercerita tentang Yesus. Perjanjian Lama belum ada Yesusnya, tapi sudah berbicara tentang Yesus. Dia akan datang. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Wahyu menulis, Yesus itulah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Hafalin ya. Yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah kekal. Dia pencipta. Allah, pencipta alam semesta, yang memperkenalkan dirinya kepada kita manusia dengan cara dia juga menjadi manusia. Itu cara yang Allah pakai untuk bagaimana manusia bisa mengenal Allah yang benar. Itu pewahyuan, ya, itu pewahyuan namanya. Amin, saudaraku. Pengakuan inilah yang kita pegang. Kalau ada pengakuan-pengakuan di luar yang pengakuan rasul-rasul, jangan diterima, saudara. Jangan ikut. Amin. Lihat pengakuannya. Makanya gereja punya pengakuan iman. Gereja, semua gereja sinode punya pengakuan iman. Lihat pengakuan imannya. Sesuai nggak dengan pengajaran rasul-rasul? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Itu yang menjadi pedoman dasar, fundamental untuk kita semuanya. Amin, saudaraku. Ya, gereja Tuhan diberikan atas pengakuan murid Yesus. Kenapa? Akhirnya kita harus memuridkan karena ini. Next berikutnya. Matius 16 ini nggak usah dibaca. Tadi saya sudah sampaikan secara lisannya. Ini pengakuan dari Petrus. Ya. Yang ketiga, Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh para murid. Nah, ya. Alkitab kita Perjanjian Baru yang mendorong kita, yang menginspirasi kita untuk menjadi gereja yang memuridkan. Kenapa? Karena Perjanjian Baru ditulis oleh para murid, dan bukan hanya ditulis oleh para murid, tetapi para murid pun juga melaksanakan pemuridan itu, mengerjakan pemuridan itu. Jadi para murid ini bukan sekedar teori, saudaraku, tapi dia juga praktekkan pengajaran itu. Apa yang pernah diajarkan oleh Yesus dipraktekkan, diteruskan oleh para murid. Yesus memuridkan, rasul-rasul 12 orang itu memuridkan, 70 orang kemudian juga saya percaya memuridkan, sampai akhirnya hari ini gereja berkembang, banyak petobat-petobat baru, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan karena dimuridkan. Next berikutnya. Ya, lihat ini, Matius sampai dengan Wahyu. Ini Perjanjian Baru kan? Ini penulisnya, Daud, penulis Perjanjian Baru. Saudara lihat, semuanya murid-murid Yesus semua. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, paling banyak Paulus, saudara. Perjanjian Baru ada 27 kitab Perjanjian Baru. Paulus mengkontribusi, memberikan kontribusi 14 kitab tulis oleh Rasul Paulus. Berarti hampir separuhnya, ya, separuhnya lebih bahkan. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis 14 kitab, berarti 13 kitab dibagi-bagi. Ada Matius, ada Markus, Lukas. Lukas ini menulis 2 kitab. Kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. 2 kitab ditulis oleh Lukas. Yohanes itu menulis kitab Yohanes dan surat 1, 2 Yohanes dan kitab Wahyu. Itu Yohanes yang nulis. Injil Yohanes yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan itu Yohanes 1. Kemudian di dalam 1 surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu juga Rasul Yohanes. Kitab Wahyu juga yang menulis sama Yohanes juga. Waktu dia dibuang di Pulau Patmos, digoreng, nggak bisa mati, saudara. Dia dapat penglihatan oleh Tuhan.
untuk meneruskan penglihatan itu. Apa yang akan terjadi di kemudian hari-hari ini? Ya, ini Paulus, Yakobus, Petrus, ada Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, bukan, tapi Yudas saudaranya Yesus. Jadi Yesus itu punya dua Yudas, Yudas murid sama Yudas yang saudara. Ya. Ini yang tulis Yudas saudaranya Yesus, saudara. Ini yang kita dibuat sekedar pengetahuan. Ya. Next berikutnya. 4. Penata layanan dilakukan dalam konteks pemuritan. Penata layanan. Penata layanan itu manajemen. Ditata, pelayanannya itu ditata. Ada orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada pemberdayaan jemaat di dalamnya. Jadi bukan one man show lagi. Kalau dulu yang mimpin pujian ya pendetanya. Dari awal masuk shalom sampai doa berkat pendetanya semua. Itu dulu. Sekarang sudah nggak bisa lagi, saudara. Harus memberdayakan jemaat. Jemaat harus terlibat aktif karena jemaat juga adalah murid Kristus. Amin. Jemaat itu adalah anggota tubuh Kristus, anggota tubuh, nggak ada yang mati, nggak ada yang diem. Semua bergerak, semua hidup. Kalau ada satu yang mati, ada masalah dalam tubuh kita. Ada satu anggota tubuh yang nggak bergerak, ada masalah dalam tubuh kita. Saudara, ini tubuh. Mungkin ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai kaki. Lakukan fungsi itu. Artinya saudara punya talenta masing-masing. Pakai talenta itu untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk terlibat dalam penata layanan. Hari-hari ini harus terjadi seperti itu. Saudara semuanya harus aktif jadi pemain, bukan jadi penonton. Makanya kita ada beberapa gembala dalam struktur penata layanan. Ada gembala profetik Pak Silaban, ada gembala persekutuan Pak Ginting, ada gembala next gen, itu ada Elis, ada gembala pemuritan, itu ada Wasi, dan ada sekretaris, ada tim bendahara, itu semua dalam penata layanan. Nah, saudara bisa terhisap di mana? Ikut di bidang itu. Kalau sudah punya talenta sebagai seorang worship, pemuji, penyembah, punya suara yang bagus, punya talenta di bidang suara, vokal, musik, multimedia, saudara bisa bergabung dalam profetik. Nanti gembalanya Pak Silaban. Saudara taat, tunduk kepada Pak Silaban sebagai gembala saudara di atasnya. Sebelum saudara tunduk taat kepada saya, saudara harus tunduk taat dulu kepada Pak Silaban. Apa yang Pak Silaban share, apa yang Pak Silaban komandokan, kita ada pertemuan ini, kita ada begini, saudara ikuti. Amin, saudara. Itu penata layanan seperti itu. Yang mengerti katakan yes. Saudara, dalam bidang persekutuan itu menyangkut ibadah, ya kan? Sudah bisa melayani. Saudara bisa tergabung kepada Pak Ginting sebagai persekutuan dalam hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah. Pak Ginting juga perlu tim, saudaraku. Pak Ginting nggak bisa sendiri. Selama ini kan semua yang masih mempersiapkan, ya ada Pak Roh, kemudian saya. Nah, ini perlu tim yang lainnya, gitu. Ya kan? Kalau yang sudah berjalan di tempat-tempat, ya katakanlah kita berbicara tentang Aruna lah dan cabang-cabangnya. Gak usah yang di dalam kota Bandung, yang di cabang-cabang yang lain. Itu semua dapat kata. Ada tim pendoa. Tim pendoa masuk ke Pak Silaban profetik. Pendoa siapanya udah tahu, saudaraku. Apa tugasnya, apa fungsinya dia udah tahu. Ada kapten doanya, ikuti kapten doanya. Kapten doanya berkata, kita sebelum ibadah datang 1 jam sebelumnya. Itu tim benar-benar datang, saudaraku, taat kepada kapten doanya. Kapten doa itu masih kalau di dalam struktur masih di bawah Pak Silaban. Ini kalau kita bicara struktur di sini ya. Pak Silaban masih punya kapten doa. Nah, bayangkan anggota tim doanya harus tunduk dulu, taat dulu kepada kapten doanya sebelum kepada Pak Silaban. Itu berlaku seperti itu. Mereka langsung
tahu tugas masing-masing. Nanti kapten doa berkata, atau koordinatornya berkata, kita ada pembekalannya, kita mau dilatih, kita mau di-upgrade. Datang mereka, kumpul jam sekian di tempat ini, kumpul. Mereka dengar pengajaran. Jadi masing-masing bagian-bagian yang kecil-kecil itu bergerak juga, saudara, hidup semuanya. Nah, saya berharap berdoa ini juga hidup di sini. Nanti Pak Silapa bisa menggembalakan, bisa memuridkan, bisa mementor anggotanya. Nanti bidang yang lain lagi juga sama. Iya, penataannya dilakukan dalam konteks pemuritan. Semua bidang bergerak dalam pemuritan. Saya bicara contoh lagi tim musik profetik di Bandung misalkan. Itu rutin saudaraku, setiap bulan sekali kumpul. Sekarang lagi zaman online, pakai Zoom. Justru bisa lebih luas, seluruh rayon bisa ikut. Kalau dulu kan enggak, sebelum masa online enggak bisa seperti itu. Sekarang semua bisa ikut lewat Zoom, lewat online. Kumpul untuk apa? Untuk doa, pengurapan, impartasi, pesan-pesan, tuntunan, semua dilakukan di situ. Ada pelatihan, ada pembekalan, worship leader dilatih, pemusik dilatih. Jadi mereka, saya bisa cerita gini, saya pernah terlibat di dalamnya, saudara. Saya pernah jadi anggota departemen musik di Bandung. Mereka itu setiap Senin latihan, kumpul. Lagu ini dilatih, akhirnya banyak perbenaran lagu. Jadi udah gak ada latihan lagi, saudaraku. Ibadah dimanapun tim ini dijadwal atau siapapun dijadwal, udah sama semua. Lagu ini aransemennya begini, endingnya begini, intronya begini, bridge-nya begini, chord-nya begini, semuanya mereka udah tahu, udah hafal semuanya, karena udah dilatih berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dilatih. Jadi mereka datang kemanapun dengan orang yang berbeda, musiknya bisa sama, spiritnya bisa sama, chordnya sama, kualitasnya sama. Mereka datang kumpul, orang berbeda kan? Mereka hanya sebentar kumpul, menyamakan chord, menyamakan apa, langsung jadi semua, langsung jadi. Gak usah gini, gak ada lagi, gak ada lagi yang seperti itu. Paling kalau ada perubahan aransemen, ada perubahan beat dan sebagainya, yaitu di hari Senin itu mereka diajar lagi, ini ada perubahan. Jadi sama semuanya, berapapun anggota musiknya, walaupun banyak orang. Tapi dari atasnya sudah mengajarkan, ini musiknya begini, flowingnya begini, chord penyembahannya begini. Mereka tinggal ikut. Saya berharap bahwa kita bisa kok seperti itu. Tapi harus masuk ini pemuritan dulu. Semua ada di pemuritan, saudara, kuncinya. Kumpul di situ. Ya bersyukur Tanjung dan Elis kemarin saya berkunjung ke sana ya. Ada kabar baik, bisa dipakai tempatnya. Wah, puji Tuhan, ada satu tempat lagi. Di rumah saya doa pujian penyembahan. Minta Tuhan, aku mau baptisan Roh Kudus. Gak dapat juga. Ketika saya ke Probolinggo, Jawa Timur, merantau lagi, saudaraku. Ikut pelayanan seorang pendeta di sana. Belajar pelayanan waktu itu, masih belajar pelayanan. Ikut seorang pendeta di Probolinggo, Jawa Timur. Saya minta lagi sama Tuhan sampai suatu titik saya dapatnya berbeda mungkin dengan yang lain. Waktu saya tidur malam itu, saya mimpi dikejar antikris. Mimpi saya ngalami masa antikristus, dikejar-kejar hampir dibunuh, saudara, mau dibunuh sama antikris. Saking ketakutannya, saudaraku, sampai dalam mimpi itu saya mau lari itu nggak bisa, kayak lari di tempat begitu. Saking ketakutannya saya berbahasa roh di situ. Dapat di situ, saudara.
Begitu bangun, wah ternyata mimpi dan saya dapat bahasa roh. Sejak itu langsung siang ada doa di gereja di Probolinggo waktu itu. Waktu itu masih bernama Gereja Betani, masih GBI Betani dulu masih. Sebelum jadi GBI yang berpisah dengan Betani itu. Pertemuan doa jam 10 langsung saya kasih mula-mula dapat baptisan roh kudus, berbahasa roh kudus itu. Terus saya pakai terus sampai hari ini. Kalau nggak dipakai hilang, saudara. Harus dipakai terus. Ini sudah berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh itu senjata yang Tuhan kasih. Perlengkapan seluruh senjata Allah, Efesus pasal 6. Kenakanlah selengkap senjata Allah, salah satunya berbahasa roh. Efesus 6 ayat 18. Ada tulisan berdoa dalam roh. Next berikutnya yang kedua, pola yang kedua amanat agung. Ya, amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku, penginjilan, pemuridan. Ya. Next berikutnya, ini pemuridan. Harus dimuridkan setelah menginjil, mendapat jiwa baru, dimuridkan. Ini polanya begitu. Saudara terima Roh Kudus dulu, terima Roh Kudus sudah melayani dengan kuasa, menginjil, orang bertobat, langsung dimuridkan. Jadi siklusnya begitu. Yang keempat, selesai. 3 siklus. Sebagai closing statement, kalimat penutup saya begini, saudara. Sebagai kesimpulan dari semua seri yang kita sudah bahas. Saya merenungkan begini, pemuritan dan restorasi pondok Daud. Ini kehendak Tuhan pada zaman ini. Nanti kita bahas tentang restorasi pondok Daudnya supaya saudara juga mengerti, memahami kehendak Tuhan. Untuk apa Tuhan merestorasi pondok Daud? Tuhan bilang begini, supaya bangsa-bangsa lain, supaya orang-orang lain mencari Tuhan. Itu restorasi pondok Daud. Tujuannya apa Tuhan memulihkan pondok Daud? Supaya semua bangsa-bangsa mencari Tuhan. Kemudian apa? Pemuridan. Setelah bangsa-bangsa datang cari Tuhan, ketemu Tuhan, bertobat, mau diapakan ini? Jiwa baru, tobat baru harus diapakan melalui penuaian restorasi pondok Daud ini? Harus dimuridkan. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Itu statement terakhir saya di seri ini, saudara. Jadi saudara sudah menangkap gambarannya. Di atasnya kuasa Roh Kudus, struktur di bawahnya restorasi pondok Daud dan pemuridan. Setelah dapat jiwa baru lewat restorasi pondok Daud, masuk dalam pemuridan. Kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Selamat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri semuanya.